Nah, saudara, permasalahan pencurian terhadap data pribadi yang kemudian disalahgunakan memang menjadi marak terjadi dan menjadi perhatian kita. Bocornya jutaan akun pengguna dan merchant Tokopedia membuat pemerintah turun tangan. Pemerintah bersama Badan Siber dan Sandi Negara berjanji akan melakukan evaluasi dan penyelidikan terhadap. Baru-baru ini ramai diberitakan pembobolan 13 juta akun Bukalapak oleh seorang grup hacker Facebook bernama Dream Market Official yang berisi tentang transaksi jual beli data NIK dan KK secara layanan aplikasi ilegal. belanja online Tokopedia diretas cracker. 91 juta data akun pengguna dan 7 juta akun merchant toko diinformasikan bocor. Tokopedia hari ini 4 Mei 2020 untuk menjelaskan kasus kebocoran. Nama saya Andrea Salomo. Nama saya Rifki Firdaus. Nama saya Angga Maulana Effendi. Hai, nama saya Muhammad Raffi Iskandar Putra. Untuk pengalaman pribadi, saya pernah mendapatkan SMS yang berisikan bahwa teman saya punya utang dan mengatasnamakan saya dan teman saya. Di situ saya dijadikan sebagai jaminannya. Ketika saya tanyakan kepada teman saya, ternyata teman saya nggak pernah memiliki utang. Saya sendiri sering mendapat SMS dari pihak yang tidak saya kenal, dan SMS tersebut berisi pengumuman bahwa saya mendapat hadiah berupa cek senilai ratusan juta rupiah. Di dalam SMS tersebut terdapat link yang mengirimkan kita kepada website palsu, dan di website tersebut kita akan diminta untuk mengisi beberapa data serta membayar uang pajak senilai sekian rupiah agar hadiah tersebut dapat kita terima. Pengalaman saya sering banget dapat tawaran pinjaman online dari nomor-nomor yang gak saya kenal. Dan juga, saya juga pernah dapat SMS promosi gitu dari salah satu tempat karaoke Inul Vista. Padahal sebelumnya sama sekali saya nggak pernah datang ke sana. Pernah waktu itu, nggak sekali, pernah mendapat SMS ajakan untuk judi online. Dan mereka ngajak itu nggak sekali, tapi beberapa kali dalam jangka waktu tertentu dengan nomor yang berbeda untuk melakukan judi online. Seperti itu. Kenapa harus aware? Ya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada orang-orang yang berpura-pura menjadi diri kita dengan memanfaatkan data-data pribadi kita yang mereka punya. Dan bahkan mereka bisa melakukan kejahatan di internet dengan mengatasnamakan diri kita. Data pribadi di era digital ini termasuk ke dalam aset kita yang paling tinggi gitu. Data pribadi ya jati diri kita. Jangan sampai orang lain punya data tersebut. Karena hal ini akan berhubungan dengan hal krusial lainnya, seperti misalnya nomor rekening, nomor KTP, bahkan nama ibu kandung sekalipun. Oh, jelas harus aware sih, karena namanya aja kan data pribadi, yaitu pribadi. Jadi hanya kita aja yang tahu, cukup kita aja yang tahu. Kecuali kita memberikan izin kepada orang lain untuk mengakses data kita. Jangan berikan semua data gitu, isi apa yang perlu diisi, dan perhatikan juga nantinya data tersebut akan digunakan untuk apa ke depannya. Untuk tips and trick, kalau dari saya, kita harus aware dengan terms and condition kalau kita mau download aplikasi ataupun kita mau menekan sesuatu yang berhubungan dengan tanda tangan kita atau data pribadi kita. Kita harus melakukan cross-check, pokoknya kita harus cek sampai selesai. Gunakan password yang sulit dipecahkan, ganti password secara berkala, dan jika memungkinkan, gunakan fitur keamanan ganda atau two-factor authentication. Kita bisa pakai VPN saat berinternet, karena dengan menggunakan VPN itu lumayan membantu agar IP address kita tetap terjaga. Dan juga nggak cuma masyarakat aja yang harus aware sama isu ini. Pemerintah, penyedia layanan internet harus aware juga sama isu ini. Kita perlu payung hukum yang dapat melindungi sistem ini agar data kita tidak mudah dibobol dan dipersalahgunakan. Dan juga data pribadi kita tetap menjadi privasi. Mungkin dari distribusi film di internet kali ya. Maraknya pembajakan dan juga situs-situs ilegal hasil dari celah situs-situs seperti Netflix dan OTT lainnya. Dan mengapa kita harus aware ya? Karena mungkin saja di suatu hari nanti kita bakal jadi korban gitu. Karena kita sebagai content creator, orang yang membuat karya berupa film atau televisi dan menjadikan internet sebagai wadah untuk mempromosikan hasil karya kita, itu bisa menjadi kerugian buat kita gitu ke depannya. Makanya kita harus aware akan hal ini gitu. Jangan sampai
kedepannya situasi ini makin parah seperti itu. Pada akhirnya, fenomena tentang penyebaran data di internet tidak bisa kita pungkiri, mengingat segala aktivitas kita di internet memerlukan data kita. Oleh karena itu, kita perlu bijak dalam memberikan data-data kita kepada pihak internet, agar data kita tidak dipersalahgunakan, diperjualbelikan, dan terakhir, data kita tetap aman terjaga. Jaga privasi, Lindungi data. Bijak berinternet. waspadalah, Waspada.